anak muda, berjumpa kembali di ibadah hari Sabtu sore hari ini. Gak kerasa ya, kita udah masuk di awal bulan yang baru. Kita bersyukur boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak muda, meskipun saat ini kita masih beribadah dari rumah, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kita mau sama-sama sore hari ini datang menyembah Dia, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini supaya pujian ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan, hanya Dia penolong hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan.
Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah memimpin kami pada penyembahan tadi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Nya Om Tony yang akan membawakan firman buat kami semua Tuhan. Semoga apa yang Kau titipkan oleh beliau menjadi rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kevin untuk kesempatan saya bisa membagikan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar pada saat ini dengan satu tema, Injil mengubah hidup siapapun yang percaya. Bacaan kita terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39 saya akan bacakan. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. 27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan sungguh hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat mas yang kita ambil adalah di Kisah Para Rasul 8 ayat 31, dikatakan begini. Jawab sida-sida ini, bagaimanakah aku dapat mengerti
kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Di sini kita mendapati kisah tentang seorang sida-sida. Ia seorang yang terhormat, seorang pembesar di negerinya. Ia menjadi seorang pembesar dan menjadi orang kepercayaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang ada kemungkinan merupakan penerus Ratu Seba yang disebut Ratu dari Selatan. Ia menjadi kepala perbendaharaannya. Lihat begitu besar kepercayaan yang diberikan ratu itu kepada dia, meski tampaknya orang ini adalah orang Ethiopia dari Afrika yang terletak di sebelah selatan di luar Mesir, sangat jauh dari Yerusalem. Orang-orang Ethiopia itu dipandang sebagai orang yang paling rendah dan hina dari bangsa-bangsa. Orang-orang kulit hitam seolah-olah alam sudah menodai mereka. Akan tetapi lihat, karena anugerah ilahi, Filipus mengambil kesempatan baik ini. Filipus sekali lagi mengambil kesempatan baik ini untuk membukakan kepada dia, yaitu sida-sida itu, rahasia besar Injil mengenai Yesus Kristus. Filipus mengambil nats tadi yang kita baca sebagai bacaan, lalu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Sehingga hasilnya hanya dalam waktu yang begitu singkat dalam pertemuan di keretanya, sida-sida itu bertobat, dibaptis, dan memeluk iman kepada Kristus. Pekerjaan hamba-hamba Injil adalah memberitakan Yesus, dan inilah pemberitaan yang bisa berdampak baik. Sebab di dalam Kristus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, sesuai dengan janji itu bahwa segala ujung bumi melihat keselamatan yang besar. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 11 dikatakan begini. Kolose pasal 3 ayat 11 dikatakan begini. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Rasul Paulus melalui ayat ini mengungkapkan bahwa melalui Kristus atau Injil tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, sebab dalam Kristus yang artinya penyelamat, mereka yang percaya memiliki kedudukan yang setara dalam hal penerimaan oleh Allah. Demikian juga tadi sida-sida yang dari Asia, dari Afrika, ya, kita lihat dia orang hitam. Tapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia menerima berita baik, yaitu berita Injil itu, maka Tuhan mengubahkan dia. Dalam Yesus Kristus, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tiada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat. Tiada lagi orang barbar atau orang skit. Tiada lagi budak atau orang merdeka. Allah memperlakukan mereka tanpa pandang bulu. Tidak ada perbedaan bahwa Allah itu sama bagi semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dia itu sama bagi semua orang, Bapa bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu orang yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Hanya dua hal yang perlu untuk mengubah hidup siapapun. Yang pertama, perlu meminta. Dan yang kedua, perlu menerima. Perlu meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Lukas 19 ayat 6 katakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Sakeus menerima berita Injil, berita baik dari Yesus, maka terjadilah perubahan hidup. Ya, dikatakan di Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Injil mengubah siapapun. Petrus diubahkan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. 10 orang kusta ketika mereka percaya akan Injil yang adalah berita baik, maka mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka menjadi tahir. Bartimeus yang buta, ketika mendengar berita baik bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, maka ketika menerima berita itu dan percaya, maka matanya menjadi tercelik dan menjadi melihat. Saulus yang mulanya seorang penganiaya orang Kristen, tetapi sesudah menerima berita Injil dari Ananias orang Damsik, namanya berubah menjadi Paulus, dan dialah penulis 13 surat dalam perjanjian baru. Tetapi yang menjadi masalah adalah siapa yang akan mengabarkan Injil yang mengubahkan hidup manusia. Seperti kata surat Roma 10 ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat di atas dikatakan, mereka tidak dapat berseru kepada dia yang tidak mereka percayai. Mereka tidak akan berseru kepadanya melalui doa, kecuali jika mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah penyelamat. Harus ada yang menjelaskan. Siapa yang akan menjelaskan? Saudara atau kalian semua. Sehingga setiap orang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan mereka tidak dapat mendengar tanpa seorang pemberita. Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Harus ada orang yang memberitahu bahwa mereka harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pemberita Injil dan pendengar Injil harus saling terkait. Bahwa janji itu berlaku bagi semua orang. Roma 10 ayat 13 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dikatakan barang siapa yang berseru, yaitu orang per orang tanpa kecuali. Semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Kitalah utusan-utusan Tuhan itu. Karena amanat agung yang Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah kesempatan pada masa pandemi COVID-19. Berita baik, berita Kristus yang adalah penolong, berita Kristus yang adalah penyembuh harus tetap disampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Beri keberanian kepada kami Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan hidup yang kekal. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan kesembuhan. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan perlindungan yang sempurna. Kami menerima berita baik ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Supaya lewat kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin.